Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Kemarin sudah lihat video sebelumnya kan? Nah, kalau belum bisa lihat di deskripsi tentang video belajar itu seperti bermain games. Nah, sekarang sebelum saya memberikan informasi selanjutnya, saya tekankan sekali lagi nih. Nah, kalau teman-teman punya ide, kira-kira hikmah apa yang bisa diambil dari main games untuk pelajaran, itu bisa komentar di part pertama atau di part kedua, silahkan. Nanti insya Allah saya akan bahas di part ketiga. Siap? Oke. Sekarang, hikmah yang kelima. Main games semakin sulit, justru semakin main. Kalian pernah merasa ketika main game levelnya semakin tinggi, musuhnya semakin susah, gitu ya? Atau misalkan tempatnya semakin gelap atau sebagainya, intinya semakin lama tingkatnya semakin sulit. Tapi apa yang dirasakan gamers saat itu? Bukannya menyerah, malah makin terus-terusan, bener gak? Ketika kalian melihat, ini kok bosnya sulit banget, akhirnya terusin lagi, bahkan bisa sampai kesel, bahkan sampai lihat tutorial di YouTube. Wah, itu gimana caranya ngalahin musuh, dan seterusnya. Seperti itu kan? Nah, begitu juga dengan belajar. Belajar ketika kalian gagal, ketika kalian salah, dan sebagainya, itu nggak masalah. Ketika kalian sudah senang belajar, kalian pasti akan terus-terusan latihan sampai bisa. Seperti itu. Semakin sulit, semakin levelnya sulit, semakin soalnya makin sulit, bukannya menyerah, malah lebih seneng. Wah, ini levelnya semakin sulit nih, semakin tertantang untuk menyelesaikannya. Sehingga tanya kepada guru lain, atau bisa nyari di internet bagaimana menyelesaikan masalah atau soal yang akan kalian kerjakan, karena sulit. Karena itu udah seneng. Itu yang kelima. Sekarang yang keenam. Yang keenam, orang yang main game biasanya fokus. Bener nggak? Ketika kalian main games, itu kadang-kadang fokus, sehingga kadang-kadang, ini sebenarnya nggak baik ya kalau dalam games, tapi kalau untuk diambil hikmahnya bisa diambil untuk kita pelajari sehari-hari. Nih, misalkan kalian main game, terus fokus, sampai kadang-kadang orang tua lagi teriak-teriak bisa nggak denger tuh, atau bahkan ngomong begini, "Mah, ini kan online, nggak bisa di-pause," gitu kan. Seperti itu ya. Fokus, karena dengan fokus kalian akan lupa dengan yang lainnya, karena kalian fokus ke pelajaran saat itu. Nah, begitu juga dengan belajar. Kalau kalian belajarnya fokus, maka kalian lupa dengan segala masalah, lupa dengan misalkan main game kalian, lupa dengan hiburan kalian karena sedang fokus belajar. Ketika kalian fokus, kalian bisa mendapatkan ilmu dengan baik tanpa menghiraukan yang lainnya. Itu kalau kalian fokus. Itu yang keenam. Yang ketujuh, kalau gagal, bangkit lagi. Kalian kalau main game terus gagal, apa yang terjadi? Yang terjadi justru main lagi kan? Sering banyak orang yang main game justru malah main lagi ketika gagal, dibanding nggak main lagi. Saya udah nyerah, besoknya main lagi. Ada yang kayak gitu. Artinya ketika kalian gagal, kalian terus-terusan berusaha sampai bisa. Itu kalau kalian menggunakan belajar dengan cara seperti main game, insya Allah kalian semakin hebat. Karena nggak semua orang langsung pinter. Kalian kalau salah dalam belajar wajar, namanya juga belajar. Belajar itu pasti ada salahnya. Kalau benar semua yang ngapain belajar, kan gitu ya. Jadi salah itu wajar, ya. Tapi yang penting gimana memperbaiki diri sendiri sehingga terus-terusan, sehingga bisa benar, sehingga bisa memperbaiki diri, sehingga semakin sukses. Seperti itu. Itu yang ketujuh. Dan yang terakhir, online kalau dalam games, kalau kita lihat di zaman sekarang,
game online itu lebih seru atau lebih banyak dimainkannya dibanding game offline. Kenapa? Karena game online itu bareng-bareng, ada orangnya, bisa berkomunikasi dengan orang di online dibanding dengan offline yang sendirian. Begitu juga dengan belajar. Belajar berjamaah itu lebih baik dibanding sendiri. Ya, belajar berjamaah itu lebih baik daripada sendiri. Karena ketika belajar berjamaah kalian lebih semangat. Dalam main game, kalau dicontohkan seperti ini, ya. Kalian suka dengan game, belum tentu bermain dengan game tersebut. Ada yang nonton orang lagi main game. Bahkan ada orang yang nonton main game. Nonton reaksi gitu kan. Ditonton juga itu. Nonton reaksi orang yang bereaksi, nonton main game gitu kan. Nonton orang nonton main game. Ada yang kayak gitu. Itu ditonton juga. Itu kenapa? Karena berjamaah. Ketika berjamaah ada motivasi. Ada orang yang belajar. Ngelihat ada orang belajar sehingga belajar lagi. Ada siswa yang belajar. Siswa yang selanjutnya ngelihat yang belajar jadi semangat untuk belajar. Ada yang lihat lagi jadi semangat belajar. Terus-terusan sehingga kebaikannya menyebar. Karena itu bagus kalau belajarnya berjamaah. Sehingga menyebar kebaikannya lebih baik dibanding yang tidak belajar. Karena itu belajar bersama-sama itu lebih baik daripada belajar sendirian. Nah, itu adalah 8 hikmah dari main game yang bisa kita ambil hikmahnya sehingga kita bisa belajar dengan hikmah games tersebut. Nah, itu baru 8 dan itu baru dari saya. Kalau kalian punya usulan selanjutnya, apa sih hikmah dari main game untuk belajar? Kalian bisa komentar di bawah ini. Apa aja hikmah-hikmah yang bisa kalian dapat dalam main game untuk belajar ataupun kehidupan sehari-hari. Nah, kalau sudah komentar, insya Allah komentar-komentar kalian saya akan upload di video selanjutnya. Gitu ya. Nah, karena itu kalau yang mau ingin diupload komentarnya silahkan komentar di bawah ini. Apa hikmah dari bermain games? Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau kekurangan. Karena kalau benar datangnya dari Allah, kalau salah datangnya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.